Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, alhamdulillah malam ini kita bisa hadir di masjid ini walaupun sesibuk apapun. Kalimat sibuk ini adalah kalimat yang paling sering digunakan orang dalam kehidupan ini. Bahkan lebih sering lagi kalimat sibuk ini dijadikan kambing hitam, dijadikan alasan untuk acara-acara kita, terutama juga dalam urusan keagamaan. Kadang kita sering tanya kepada kawan kita, kenapa tadi malam tidak hadir di majelis taklim? Jawabannya sibuk. Kenapa sholat Jumat tidak nampak di masjid? Jawabannya sibuk. Kenapa sholat jamaah juga jarang-jarang datang? Jawabannya sibuk. Kalau kita bicara tentang sibuk, siapa orangnya di dunia ini yang tidak sibuk? Semuanya sibuk. Persoalannya adalah kita yang bisa mengatur kesibukan atau kesibukan yang akan mengatur kita. Ini yang menjadi masalah. Maka tentang sibuk ini, bagaimana kita mengikuti pembagian waktu sebagaimana yang telah dicontohkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu riwayat, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha menyampaikan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagi waktunya itu menjadi 3 perkara. Yang pertama, waktunya adalah untuk Allah. Yang kedua, waktunya untuk tugas. Yang ketiga, waktu Nabi itu yaitu untuk keluarga. Bukankah kita sering terjadi kepincangan dalam hidup kita ini? Ada orang yang waktunya hanya untuk Allah saja, siang, malam, pagi, sore hanya untuk ibadah saja, sehingga tugasnya berantakan, keluarganya juga berantakan. Tentu itu bukan orang yang terbaik. Ada orang yang pikirannya hanya tugas saja, pagi udah sibuk dengan urusannya, di depan laptop, di belakang meja, di kebun, sampai tidur lagi kerjaannya tugas saja, sehingga haknya kepada Allah terlupakan, keluarganya juga tidak atau terabaikan. Itu juga bukan orang yang terbaik. Ada orang yang waktunya hanya untuk keluarga saja, ngumpul aja, yang penting ngobrol, dongengan, cerita, siang malam kerjaannya juga itu saja, mangan orang mangan, sing penting ngumpul. Lah ini kadang tentu itu juga bukan yang terbaik. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membagi waktunya, yang pertama adalah untuk Allah. Ini pertama. Waktu untuk Allah Subhanahu Wa Taala artinya untuk ibadah, untuk hubungannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, untuk agama. Dan itu sebenarnya bukan hasil ataupun yang untung Allah, tapi waktu untuk Allah artinya nanti kita ibadah, kembali manfaatnya kepada diri kita sendiri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah satu-satunya orang yang sudah dijamin ampun oleh Allah. Dosanya yang sudah lalu, dosanya yang belum dilakukan, itu waktu beliau masih ada sudah diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam surat Al-Fatih, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Wahai Rasul, dosamu yang telah lalu, dosamu yang belum dilakukan, kalau ada sudah dijamin ampun oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dijamin ampun seperti ini Bapak Ibu sekalian, Rasulullah bukan terus leha-leha, santai-santai, dosa sudah diampuni saja, tenang saja. Bukan begitu, tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam justru lebih kenceng. Suatu malam beliau pulang ke
Kemudian setelah sholat isya, Aisyah istri beliau menyampaikan, setelah sholat isya saya tidur, suami saya baginda Rasulullah sholat. Kemudian saya tidur, tengah malam bangun, saya lihat Rasulullah masih sholat lagi. Kemudian saya tidur lagi, bangun lagi sepertiga malam yang kedua, yaitu mungkin sekitar jam 3, jam 4. Aisyah bangun, Rasulullah masih sholat lagi. Maka setelah ditunggu sampai salam, setelah salam beliau, Aisyah bertanya, wahai Rasul, ya sayang, kan itu, ya yang, wahai jangan senyum-senyum. Rasulullah itu paling pandai menyenangkan hati istrinya, ya kan? Kita itu, jadi kalau manggil istri beliau, Rasul itu ya Humairah, wahai wanita cantik yang pipinya kemirah-mirahan. Nah, itu panggilannya bagus sekali. Kita kadang kan manggil jujur tapi menyakitkan, ya kan? Mentang-mentang istrinya hitam, panggilannya tem-tem. Itu jujur tapi kan menyakitkan. Istrinya pesek, dia sek. Nah, ini Rasulullah itu kalau manggil istrinya, wahai sayang, wahai wanita cantik yang pipinya kemirah-mirahan. Ya, ada apa? Engkau ini kan Nabi sudah dijamin ampun dosanya. Yang setelah lalu dijamin ampun, yang belum dilakukan juga dijamin ampun. Kalau sudah dijamin ampun kok masih getol-getol nian ibadahnya, wahai Rasul, mbok santai-santai saja gitu loh. Ini pertanyaan istrinya. Mendengar pertanyaan itu Rasulullah SAW menjawab, wahai Aisyah, afala uhibbu an akuna abdan syakura. Apakah saya ini nggak seneng kalau saya ini mendapatkan gelar hamba yang pandai bersyukur? Sudah diampuni dosanya, malah makin kenceng, biar nanti menjadi hamba yang tahu diri, menjadi hamba yang bersyukur. Maka ibadahnya Rasulullah SAW sedemikian rupa, dari habis isya sampai mau subuh sholat saja. Ini hubungannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernah juga suatu ketika Rasulullah sholat di masjid, sholat sunnah ini. Maka ada sahabat yang datang kemudian makmum kepada beliau. Maka pertama habis Fatihah Rasulullah membaca surat Al-Baqarah. Alif Lam Mim. Dikira sahabat ini mungkin nanti ini satu lembar udah rukuk. Terus saja. Loh kok terus saja ini? Oh mungkin sampai 1 juz ini Nabi mau rukuk. Ternyata 1 juz terus saja sampai mungkin surat Al-Baqarah, nanti kan 2 juz lebih itu. Nanti mau rukuk ini. Ternyata enggak rukuk. Tambah surat Ali Imran. Terus saja. Sampai sahabat ini setelah surat Ali Imran surat An-Nisa, terus. Wah, sahabat ini sampai surat An-Nisa selesai, udah nggak kuat lagi. Bacanya tartil, bacanya bukan kok Alif Lam Mim Dzalikal Kitabul La Raiba Fihi, bukan. Tartil Rasulullah ini. Alif Lam Mim Dzalikal Kitabul La Raiba Fihi, menghayati isi kandungannya. Terus sampai surat Al-Maidah, sampai ternyata sampai surat An-Nisa ini sahabat ini sudah nggak kuat lagi. Akhirnya rukuk dulu aja lah. Akhirnya rukuk. Ternyata Rasulullah melanjutkan sampai hampir 6 juz. Itu dalam 1 rakaat dan bacanya tartil sekali. Ini ibadah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka pantas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam dakwahnya beliau begitu banyak rintangan, begitu banyak penghalang, akan tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menolong beliau. Kenapa? Karena hubungannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala terjaga. Gini apa betul?
backingnya itu backing pusat. Kalau kita backingnya Pak RT kan udah lumayan ya. Ada apa-apa ada Pak RT, tenang. Kita backingnya bupati, punya backing, itu aja kadang agak tenang ya kan. Tapi backing yang itu kan terbatas. Tapi backing Allah Subhanahu wa taala tidak terbatas. Oleh karenanya Rasulullah betul-betul membagi waktunya itu yang pertama adalah untuk Allah, untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ada orang yang tidak pandai membagi waktu, sehingga 5 menit saja nggak sempat. Ada orang yang pandai membagi waktu, ibadahnya bagus, tugasnya bagus, kebunnya luas, perusahaannya besar, bisa tercover semua karena pandai membagi waktu. Ini yang pertama, waktu untuk agama bagaimana memang betul-betul kita usahakan, kita prioritaskan. Kalau enggak kita buat program 5 menit aja kadang enggak ketuman waktu, Pak. Sholat itu kan paling-paling kita itu kalau sholat 5 menit udah lama ya. Sholat sunat nunggu imam itu aja kita sholat 1,5 menit selesai kok. Wah. Jadi 5 menit. Kadang 5 menit sholat itu lebih berat daripada 5 jam kita beres. Gitu mau betul? 5 menit sholat lebih berat daripada kita 5 jam nunggu toko gerak aktivitas. Ini kenapa? Karena tidak diprogram, karena tidak diusahakan. Nah, ini yang pertama, waktu untuk agama. Yang kedua, Rasulullah SAW membagi waktunya adalah untuk tugas. Tentu tugas beliau yang utama adalah dakwah. Nah, kita mencontoh Nabi SAW itu dalam hal pertama dakwah, kedua nanti juga sebagai penanggung jawab keluarga, tentunya mencari nafkah. Ini tugas Nabi SAW, dakwah beliau betul-betul dibuat, diprogram. Nah, kita mencontoh Nabi kenapa? Karena memang ditunjuk oleh Allah bahwa contoh kita terbaik adalah baginda Nabi SAW dalam semua lini kehidupan. Kalau kita sebagai pemimpin keluarga, Rasulullah juga pemimpin keluarga yang sangat menyayangi keluarganya. Kalau kita menjadi pekerja yang lain, Rasulullah ada di situ. Dan dalam kesemuanya, Rasulullah adalah contoh terbaik bagi kita. Dan Nabi itu manusia, makanya kita nyontoh manusia itu pas. Kalau kita suruh nyontoh malaikat, tentu tidak akan tepat. Kucing suruh nyontoh kambing, tentu tidak bisa, ya kan? Suaranya, nyontoh kambing itu, eong, tetap ngiong saja. Nah, kita mencontoh Nabi karena baginda Nabi adalah manusia, walaupun tidak seperti manusia biasa atau luar biasa. Muhammadun basyaru lakal basyari, Muhammadun basyaru lakal basyari, bal huwa kal yaquti bainal hajari, bal huwa kal yaquti bainal hajari. Kanjeng Nabi Muhammad iku manungso, Kanjeng Nabi Muhammad iku manungso, nanging ora kaya lumrahe manungso, nanging ora kaya lumrahe manungso. Balik Kanjeng Nabi iku kaya inten, balik Kanjeng Nabi iku kaya inten. Kumpul karo jenis watu dudu inten, kumpul karo jenis watu dudu inten. Jadi Nabi Muhammad itu manusia, tapi tidak seperti biasa manusia. Nabi manusiawi, berjuang secara manusiawi, maka kita suruh nyontoh beliau karena manusia Rasulullah, tapi beda kualitasnya.
Rasul itu seperti intan yang kumpul di tengah-tengah batu-batu yang lain, kerikil-kerikil yang lain itu manusia yang lain. Nabi itu seperti intan mutiara, mencorong. Nabi nangis. Nabi berkeringat juga. Nabi itu sama dengan manusia yang lain, tapi beda keringatnya. Kan ini keringat Nabi itu wangi kayak minyak kasturi. Kan itu keringetin jenengan itu kan kecut. Nabi meludah, tapi ludah Nabi tidak sama dengan ludah kita semua. Kalau ludah Nabi, ketika Sayyidina Abu Bakar mengantar beliau hijrah, sama-sama hijrah bersembunyi di Gua Sur, maka Abu Bakar itu melihat ada lubang-lubang dulu. Ketika Nabi datang, kemudian lubangnya itu ditutup dengan kaki beliau. Karena lubang-lubang yang lain sudah ditutup, khawatir ada binatang, maka satu lubang tersisa, ditutup dengan kaki beliau. Maka Rasulullah kemudian tiduran di pangkuan Sayyidina Abu Bakar ini. Ternyata kaki yang dibuat nutup lubang itu ada ularnya. Maka digigitlah Sayyidina Abu Bakar ini oleh ular itu, cekek gitu. Maka tapi ditahan, karena kalau mau teriak khawatir Nabi ini terbangun ganggu. Tapi lama-lama digigit ular toh, ular Arab pula kan. Wah, akhirnya ditahan-tahan, menangis Abu Bakar sampai Rasulullah, ma baluka ya Abu Bakrin, kenapa wahai Abu Bakar? Enggak apa-apa ya Rasul. Kenapa? Kok kayaknya nahan sesuatu? Iya ya Rasul, ini apa? Kaki. Kenapa kaki? Entah digigit apa ini ya Rasul. Ternyata digigit ular. Maka mana kakinya diludahi oleh baginda Nabi. Juh, begitu. Langsung seketika sembuh itu, enggak sakit lagi. Ini ludah Nabi. Ludahnya Pak Parlan gimana? Ludah kira-kira gimana Pak Kamil? Wah, ludah kita diludahkan ke orang bukan jadi sembuh, malah tambah sakit, baunya nggak enak pula kan? Ini Rasul punya ludah, ludahnya beda dengan ludah kita. Nabi berkeringat, keringatnya beda dengan keringat kita. Rasulullah itu intan mutiara di tengah-tengah batu-batu manusia yang lain. Maka kita nyontoh Rasulullah SAW tentu pas, tepat, karena beliau juga manusia. Maka tugas Rasul SAW berdakwah. Dakwah beliau utama ini tugasnya luar biasa. Seandainya kaki Nabi itu kok berwarna merah, maka seluruh Mekah itu akan berwarna merah semua. Karena Rasul itu dari pintu ke pintu dakwah, datang pintu sana, pintu sini. Bahkan mengajak Abu Jahal itu kurang lebih 80 kali Nabi itu datang ke rumahnya. Ayo paman masuk Islam Pak, Tuan. Maka ditolak. Besok datang lagi, ngajak lagi. Sampai segitunya Rasulullah mendatangi orang luar biasa. Dalam 3 tahun dakwah pertama, pengikutnya cuma 11 orang saja. Ini dalam 3 tahun pertama. Dakwah terus, fokus usaha, bagaimana beliau itu hanya memikirkan bagaimana umatnya itu selamat dari murka, dari azab siksa Allah Subhanahu wa taala. Beliau ditawari, wala saufa yu'tika rabbuka fatardha. Wahai Muhammad, Tuhanmu akan memberikan apa saja kepadamu asal menyenangkan hatimu saja Muhammad. Kalau kamu ingin harta benda Muhammad, Allah akan jadikan gunung Uhud jadi emas diberikan kepadamu. Kalau kamu Muhammad ingin jabatan, Allah akan jadikan raja dunia. Kalau kamu Muhammad ingin istri cantik, tinggal pilih saja, Allah yang kasih tawaran.
Tapi dengan tawaran yang sangat menggiurkan itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Ya Rabb, la arda wa wahidum min ummati finnar. Ya Allah, walaupun Engkau berikan gunung emas kepada saya, Engkau jadikan saya raja dunia, Engkau berikan kepada saya istri-istri cantik, semuanya itu ya Allah tidak akan bisa menyenangkan hati saya kalau saya lihat satu saja dari umat saya ada yang masuk neraka ya Allah. Ini yang difikirkan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tugas dilakukan dengan penuh semangat Rasulullah. Ini yang kedua, waktu beliau untuk tugas. Nah, kita nyontohnya tugas kita bagaimana juga kita laksanakan. Kita sebagai kepala keluarga mencari nafkah, tugas ibu-ibu sebagai istri bagaimana melayani suami, bagaimana menjadi ibu rumah tangga yang baik, menjadi istri yang sholihah yang mendukung program-program yang baik dari para suami kita. Ini tugas kita. Yang ketiga, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membagi waktunya adalah untuk keluarga. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku adalah orang yang terbaik kepada keluargaku. Ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Khairul anbiya wal mursalin, ini kadang sering jahit sandalnya sendiri, membantu masak istrinya. Ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menyayangi keluarganya. Ketika putra beliau Said Ibrahim wafat, beliau nangis. Maka ditanya, kenapa nangis? Nangis ini adalah fitrah manusia, tanda sayang. Yang nggak boleh kalau ditinggal mati itu ngomel-ngomel, ya. Kalau nangis boleh saja. Yang nggak boleh itu, aduh kenapa sih papa kok terus mati? Harusnya nggak mati dong, kan itu. Nah, Pak piye terus aku karo sopo iki nek ngene iki lah kok mati barang. Nah, itu yang harus dijaga mulut. Kalau nangis keluar air mata itu nggak apa-apa, itu sayang namanya ya. Jadi nangis itu boleh-boleh saja. Yang nggak boleh itu meratap itu ya ngomel, kadang baju sampai disobek-sobek. Malah piye iki bapakne, aku dadi rondo ngene kan ngono kuwi. Nah, seakan-akan tidak terima dengan takdir Allah, itu yang nggak boleh. Kalau menangis boleh-boleh saja, tapi jangan sambil ngeromet. Nah, ini Rasulullah sangat mencintai keluarganya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah suatu ketika beliau pulang dari dakwahnya malam-malam, kemudian ngetuk pintu, Assalamualaikum. Ternyata istrinya Aisyah sudah tidur. Assalamualaikum sampai 3 kali tidak bangun. Maka kemudian Rasul menggelar sorbannya di depan pintu. Di depan pintu digelar sorban. Tidur di situ. Ini asyraful anbiya wal mursalin. Beliau itu mulia-mulianya para nabi dan para rasul. Tidur depan pintu. Sampai tengah malam Siti Aisyah ini terbangun. Kaget, ini Rasulullah tadi belum pulang. Pintunya tak kunci ya? Wah, lari. Halo? Tes. Hidup nih. Jadi walaupun mati lampu tetap saya lanjutkan. Ini di depan pintu Aisyah keluar, kemudian buka pintu kan bunyi klek klek klek. Rasulullah mendengar itu langsung bangun. Dan begitu dibuka, Aisyah, maafkan saya, tadi kemalaman saya ya. Wah. Sudah pula di depan pintu tidur, tidak dibukakan pintu waktu itu, kemudian begitu dibuka pintunya minta maaf duluan. Kira-kira kita macam itu enggak? Pak RW kira-kira ngoten.
maafkan aku ya mak, aku kewengen mami ngobrol. Nah, kalau yang enak kan kita itu begitu pintu dibuka kok kita tidur di depan pintu, batu itu tutup toh, wah turu kaya kebo itu ki. Tapi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam begitu indahnya, begitu pintu dibuka minta maaf duluan. Nah ini kadang-kadang kita itu nahan 4 huruf tapi ini jadi sumber petaka. MAAF, maaf nih. Ming gara-gara minta maaf berat, akhirnya itu ada masalah kecil sebenarnya. Nahan. Kalau aku yang minta maaf, ya sorry ya. Aku yang bener kok. Yang perempuan istri juga begitu. Aku juga nggak mau dong minta maaf. Aku yang bener. Akhirnya diem-dieman sampai 2 hari, 3 hari nggak samaan. Sampai akhirnya 3 hari berlalu nggak saling menyapa, menahan maaf itu saja. Akhirnya, kowe karepe piye to? Pegatan, ayo. Wah, bisa jadi gara-gara cuma nahan kata maaf yang sebab masalahnya sepele, tapi ini bisa jadi perceraian. Gitu betul. Maka contoh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam berkeluarga begitu harmonis, nyaman, enak, dan itu insya Allah kalau kita contoh, yakin contoh Nabi itu adalah contoh terbaik buat kita semua. Oleh karenanya bagaimana kita ya terus belajar bagaimana kehidupan ini kita mengatur 3 waktu tadi. Pertama untuk Allah, yang kedua untuk tugas, dan ketiga untuk keluarga. Insya Allah kalau ini kita ikuti teladan uswatun hasanah dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu kita ikuti, maka kita akan menjadi manusia yang baik dan makin baik terus meningkat sehingga kehidupan kita kehidupan yang diridhoi Allah, karena tujuan hidup kita adalah mardhatillah atau menggapai ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ngoten yang saya sampaikan malam hari ini. Cukup nggih? Nah, jadi nek kedawan ki nanti wis ngantuk kayak omong kayak baru ya. Saya kira ya sedikit saja, mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua. Yang terbaik itu adalah orang yang mendengar itu baik, yang menyampaikan baik, mudah-mudahan yang baik lagi adalah setelah kita mendengarkan kita bisa diberi kemampuan untuk mengamalkan dan menyampaikannya. Insyaallah nggih. Nah, mudah-mudahan seperti itu. Segala kekhilafan dan kesalahan saya mohon maaf dari awal hingga akhir. Saya akhiri aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wallahu waliyut taufiq bi aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.